Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Pemuda Soleh yang Bertaubat. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Pada sebuah kisah bahwa di zaman Bani Israel dulu ada seorang wanita muda yang terkenal sangat mempesona. Wajahnya ayu dan sangat cantik. Tubuhnya sangat seksi dan menggairahkan. Sayangnya, wanita cantik yang bertubuh aduhai itu menggunakan tubuhnya untuk hal yang salah. Semua potensi yang seharusnya mendekatkannya pada Tuhan, ia manfaatkan untuk mendapatkan uang dengan cara menjual dirinya sendiri. Ia adalah seorang pelacur hebat yang terkenal sangat profesional. Ia viral di depan para lelaki hidung belang. Ia sangat pandai untuk memuaskan laki-laki manapun yang datang dengan nafsu syahwatnya. Ia juga pelacur senior yang sangat handal. Ratusan atau mungkin ribuan orang sudah diporak-porandakan dibuatnya. Dalam beberapa literatur menyebutkan bahwa perempuan muda itu bernama Malika. Dikisahkan di dalam kitab Qurratun Nasin fil Wazi wal Irsyad, wanita itu melakukan aktivitas jual beli yang bertempat di rumahnya sendiri. Setiap hari, Malika menunggu para lelaki hidung belang yang bernafsu di atas ranjang kerjanya. Ranjang pemuas nafsunya sengaja diletakkan di dekat pintu depan rumah. Ketika pintu depan ditutup buka, orang yang lewat di depan rumahnya akan jauh lebih mudah melihat Malika yang sedang berbaring santuy di atas ranjang. Ia sengaja melakukan itu agar para lelaki yang melintas dapat melihat kecantikannya, sehingga nanti mereka yang imannya tipis, setipis tisu, akan segera tergoda dan merogok dompet untuk bisa menikmati waktu bersama dengan Malika. Konon, Malikamu masih tarif dengan harga yang sangat mahal, yaitu sekitar 100 keping dinar. Uang 100 dinar itu, jika kita menggunakan sinar Kuwait dan kemudian mengonversinya ke dalam rupiah, maka akan bernilai sekitar 4,8 juta. Harga yang sangat fantastis untuk dunia pelacuran. Namun, demikian banyak lelaki tipis iman yang termimpi bisa tidur bersama Malika. Tak masalah bagi mereka, walaupun harus membayar sedemikian mahalnya. Bagi mereka, merupakan sebuah pencapaian besar, pencapaian luar biasa yang akan mereka banggakan di tempat-tempat tongkrongan mereka. Bila bisa menikmati Malika, pelacur terkaya yang sangat menjaga kualitas tubuh dan pelayanan primanya, itu akan membuat mereka bertepuk dada karena sangat bangga kepada dirinya. Kemudian, banyak orang yang salah terka. Mereka mengira bahwa Malika akan mati tua merana dengan penuh hina akibat perbuatan dosanya itu. Namun siapa sangka Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki takdir yang indah yang lain untuk Malika. Malika mendapatkan momen luar biasa yang kemudian mengubah seluruh jalan cerita hidupnya menjadi 180 derajat dari sebelumnya. Malika mendapatkan lelaki soleh sebagai suaminya. Dari pernikahannya, Malika dan suami memiliki 7 anak laki-laki soleh yang semuanya diangkat Allah menjadi nabi. Suatu hari, ada seorang pria muda yang melintas di depan rumah Malika, sang pelacur tersebut. Dia adalah laki-laki yang soleh, ahli ibadah. Ia berasal dari daerah yang sangat jauh dari sana. Sebut saja namanya Fulan. Ketika lewat secara tak sengaja, mata Fulan memandang tubuh Malika di atas ranjangnya. Kata orang-orang yang soleh, pandangan pertama yang tanpa kesengajaan merupakan sebuah rezeki. Sedangkan setelah pandangan pertama, pandangan kedua, dan pandangan ketiga adalah dosa karena sudah berpelukan nafsu syahwat.
Mendadak bergejolak Allah darah mudanya. Menggeliatlah syahwat dan nafsunya. Sebagai ahli ibadah, ia berusaha sekuat penata menahan nafsu birahinya. Bahkan, kemudian ia sempat berdoa kepada Allah supaya menghilangkan syahwat setan yang tengah melanda hatinya. Meskipun sudah ditahan, nafsunya terus membara, syaraf tubuhnya menegang, dan akhirnya benteng imannya pun jebol. Ia tak mampu lagi mengontrol hawa nafsunya itu. Fulan kemudian mencari tahu bagaimana supaya bisa menikmati malam bersama Malika. Ternyata tarifnya sangat tinggi, senilai 400 dinar. Fulan tak punya uang sebanyak itu. Ia lantas mencari cara supaya bisa mendapatkan uang itu untuk membayar tarif tidur bersama Malika. Alhasil, Fulan menjual semua barangnya, termasuk pakaian yang ia bawa. Dari hasil penjualan itu, ia pun berhasil mendapatkan uang yang cukup banyak agar bisa membayar Malika. Dengan mantap dan yakin, Fulan akhirnya mendatangi rumah Malika. Sesampainya di sana, pegawai Malika menyuruhnya membayar uang tarif layanan. Ternyata, malam itu Fulan belum bisa menuntaskan hasratnya. Ia harus menunggu giliran, mengantri bersama puluhan lelaki yang lain yang mempunyai niat yang sama. Maklum, Malika adalah impian semua lelaki kala itu. Pegawai Malika kemudian memberikan nomor antrian kepada Fulan, sekaligus mencatat waktu pelaksanaannya. Tepat pada waktu yang telah disepakati, Fulan pun mendatangi rumah Malika si wanita pelacur. Malika terlihat sudah berhias rapi. Ia duduk menggoda di atas ranjangnya. Fulan kemudian masuk ke dalamnya dan duduk bersama Malika di atas ranjang. Mereka pun saling diam. Beberapa menit mereka lewati hanya dengan berdiam-diam, tanpa obrolan, tanpa adanya gerakan satu sama lain. Kemudian, Malika berinisiatif mengulurkan tangannya. Tangan itu hendak meraih tubuh Fulan. Belum sampai jari jemari lentik si Malika menyentuh kulit Fulan. Tiba-tiba, Fulan merasa sekujur tubuhnya dingin, seperti disiram air es. Tubuhnya menggigil, hatinya terguncang. Rasa bersalah dan ketakutan hebat tiba-tiba menyelimuti tubuh Fulan. Imannya yang nyaris minggat tiba-tiba kembali lagi. Ia merasa seluruh ibadah dan amal baiknya selama hidup hancur berporak-poranda dalam hitungan detik. Selama ia berada di dalam kamar itu, wajah Fulan terlihat pucat pasi. Seluruh persendiannya bergetar. Ada sebuah kekuatan dahsyat yang tiba-tiba membuat hatinya ketakutan. Menyadari sesuatu yang aneh yang sedang terjadi terhadap kliennya, Malika si wanita pelacur itu pun kemudian bertanya, "Mas, kamu itu kenapa? Apa kamu sakit?" Begitu kira-kira. Fulan masih terdiam, kemudian menjawab dengan gemetaran, "Mbak, aku sangat takut pada Allah. Biarkan aku keluar dari kamar ini." Kemudian Malika mengerutkan dahinya. Ia pun kaget dengan jawaban Fulan dengan emosi. Malika pun kemudian membentak, "Sialan kamu. Banyak laki-laki yang sangat menginginkan apa yang kamu dapat dari ini. Bahkan, mereka rela antri lama demi mendapatkanku. Aneh sekali kamu." Fulan si ahli ibadah itu menggigil kakinya. Ia lipatkan ke depan. Dadanya sangat teguh. Jantungnya bertambah kencang. Kemudian ia pun berkata, "Aku sangat takut pada Allah. Aku takut Allah murka. Uang yang sudah aku bayarkan tadi, silakan ambil. Itu halal buatmu. Tapi, izinkan aku keluar dari sini." Kemudian Fulan pun berdiri. Ia bergegas berjalan ke arah pintu keluar. Malika bertambah keheranan melihat kliennya itu sangat ketakutan. Ia pun kemudian bertanya lagi, "Tunggu dulu. Memangnya kamu belum pernah melakukan ini sebelumnya?" Kemudian Fulan pun menjawab, "Belum, sama sekali belum pernah. Ini adalah yang pertama." Malika seakan tak yakin dengan jawaban Fulan. Malika pun kebingungan. Ia terlanjur menganggap
bahwa semua laki-laki itu sama. Kemudian Malika pun bertanya lagi, "Kamu itu siapa sebenarnya? Kamu itu datang dari mana?" Kemudian Fulan menjelaskan siapa dirinya dan dari mana asalnya. Setelah mendengarkan cerita dari Fulan, Malika mempersilakannya untuk keluar. Fulan keluar dengan menangis terisak, tubuhnya limbung, seakan mau roboh. Sepanjang jalan pulang, Fulan tak berhenti menyumpahi dan mengutuk dirinya sendiri. Ia sangat menyesali perbuatannya yang barusan. Dan ia sangat menyesali sebuah dosa yang belum ia kerjakan. Sementara itu, Malika di dalam ruangannya masih terasa bingung. Ia masih teringat kondisi pria yang sangat menyedihkan itu. Pria pertama yang menolak tidur dengannya. Diam-diam, Malika pun termenung dan merenung memikirkan fenomena aneh yang baru ia alami malam itu. Tiba-tiba saja hatinya bergetar. Ada gejolak yang dahsyat di dalam hati wanita ini. Malam itu, ia merasa menjadi sangat hina. Kepercayaan dirinya sebagai pemuas nafsu laki-laki seketika runtuh. Dalam hatinya, Malika pun berkata, "Ya Allah, laki-laki itu baru pertama kali mau berzina, tapi ketakutannya seakan-akan ia sudah berzina jutaan kali. Seakan dosa-dosanya paling banyak sejagat raya. Sedangkan aku sudah begitu lama, sudah bertahun-tahun telah melakukan dosa zina. Tapi tak sedikit pun ada rasa takut terhadapmu ya Allah. Padahal tuan yang laki-laki itu takuti adalah tuan yang kusembah juga. Seharusnya rasa takutku pada tuanku jauh lebih besar dibandingkan dengan ketakutannya." Malika masih terdiam. Tiba-tiba air matanya menetes dari sudut matanya. Semakin lama, air mata itu menjadi anak sungai. Malika menangis sejadi-jadinya. Dan bekerjalah takdir Allah. Wanita yang seumur hidupnya menjadi pelacur itu telah ditakdirkan mendapatkan hidayah. Malika kemudian menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Ia menguncinya dari dalam. Kemudian, ia pun bersuci sebisanya. Lalu kemudian, mengganti pakaian seksinya dengan pakaian yang sopan sederhana. Ia pun mulai beribadah. Semua amalan yang sudah ia tinggalkan bertahun-tahun lamanya. Malika benar-benar bertaubat, menyesali dan meratapi dosa-dosa di masa lalunya. Ia segera meminta ampun dari Allah. Malika kemudian duduk beribadah sepanjang malam. Setiap hari hal itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan mengharapkan ampunan dari Allah. Tidak terasa pertemuannya dengan Fulan sudah lewat setahun. Diam-diam Malika selalu ingat kepada Fulan, lelaki seolah yang ia temui tahun lalu. Malika sering berpikir, jika saja aku mendatangi Fulan, mungkin saja Fulan mau menikahiku, sehingga aku dapat belajar di sampingnya banyak hal. Dan Fulan akan menjadi pendorong dan penyemangatku untuk beribadah pada Allah. Setelah menimbang dan berpikir lama, Malika yang sudah berubah menjadi wanita solihah memutuskan untuk mencari si Fulan. Ia masih ingat alamat yang disebutkan Fulan beberapa bulan yang lalu. Pergilah Malika mencari alamat Fulan. Ia pergi dengan membawa harta dan beberapa pembantunya. Dengan semangat dan iman, mereka kemudian berangkat melakukan pencarian. Setelah sampai di kampung yang dituju, lalu bertanya kepada warga yang dijumpainya. Kemudian ia pun memperoleh informasi di mana rumah si Fulan, si pemuda soleh. Sesampainya di rumah Fulan, diucapkannya salam. Kemudian keluarlah Fulan. Ia membukakan pintu rumahnya. Kemudian mempersilakan para tamunya untuk masuk. Fulan pun belum sadar siapa yang datang. Karena Malika pada saat itu, ia memakai cadar. Sedangkan para pembantu yang bersamanya, Fulan belum pernah mengenali mereka sebelumnya. Malika kemudian membuka cadar penutup wajahnya, supaya Fulan mengingatnya. Dan benar saja, meskipun setahun telah berlalu, Fulan masih ingat mengenalinya. Tiba-tiba saja, tubuh Fulan kembali menjadi dingin.
Fulan teringat peristiwa perjumpaan pertama dan terakhirnya dengan wanita itu. Rasa bersalah, rasa takut yang sudah berusaha ia hilangkan selama setahun tiba-tiba kembali datang. Bagi Fulan, perjumpaannya dengan Malika tahun lalu itu membuatnya sangat trauma. Itu lebih menakutkan daripada berjumpa dengan singa lapar. Kenangannya di masa lalu membuat tubuhnya lemas lunglai. Tubuhnya kembali bergetar hebat. Keringat dan air matanya bercucuran. Fulan tiba-tiba menjerit histeris, memohon ampunan pada Allah. Fulan si ahli ibadah itu berteriak sangat kuat. Saking kuatnya, suara nyawanya pun ikut keluar. Akhirnya Fulan pun meninggal dunia. Kematian Fulan itu tentu saja membuat Malika sangat terpukul dan sangat bersedih hati. Kemudian Malika pun menangis. Lalu ia pun segera melakukan ibadah. Di dalam doanya, Malika pun berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku berangkat ke sini hanya untuk bertemu Dia, demi sebuah niat yang suci dan niat yang mulia untuk mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Akan tetapi, kenapa Engkau lebih mencintainya dan menginginkannya kembali kepadamu?" Tangis Malika pun pecah. Air matanya pun tumpah. Setelah Fulan selesai dimakamkan, kemudian Malika bertanya kepada keluarganya, apakah Fulan punya saudara laki-laki di antara keluarganya yang membutuhkan seorang istri? Kemudian orang-orang di situ pun menjawab, iya betul, Fulan masih punya saudara laki-laki. Orangnya juga sangat soleh, tetapi dia itu melarat, miskin, tidak punya harta. Kemudian Malika pun berkata, oh ya, tidak berharta dan miskin bukanlah sebuah masalah bagiku. Aku ini wanita kaya. Aku berkecukupan harta. Yang terpenting, suamiku nanti bisa membimbingku untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya, kemudian saudara si Fulan, si ahli ibadah dilamar oleh Malika. Mereka pun kemudian menikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya kebahagiaan bagi rumah tangga mereka berdua. Bahkan dari pernikahannya, mereka dikaruniai 7 orang anak laki-laki. Dan sebuah hal yang luar biasa, semuanya atas takdir Allah. Ketujuh anak itu pun diangkat oleh Allah menjadi nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Sebuah anugerah besar, sebuah barokah dari taubat yang bersungguh-sungguh. Ini adalah pelajaran penting bagi kita untuk tidak memandang rendah orang lain. Mungkin saja saat ini ada orang itu ahli maksiat, penuh dengan dosa. Namun, ternyata besok pagi orang itu bertaubat, kemudian menjadi ahli ibadah dan menjadi kekasih Allah. Dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pun bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila seorang hamba mendekatiku sejengkal, maka aku akan mendekatinya 1 hasta. Apabila hamba itu mendekatiku 1 hasta, maka aku mendekatinya 1 tepat. Apabila hamba itu mendatangiku dengan berjalan kaki, maka aku akan mendatanginya dengan cara berlari. Hadis sahih riwayat Bukhari. Di surga, kenikmatan hubungan intim bagi laki-laki akan sebanding dengan kekuatan 100 lelaki. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, apakah di surga ada hubungan kelamin? Apakah itu sama dengan pesta seks? Yang setiap laki-laki akan diberi 70 bidadari, lalu bebas melakukan semuanya, terutama dalam memenuhi kebutuhan syahwat. Ustadz Dr. Khalid Basalamah mengatakan, ketika seorang muslim pada akhirnya dimasukkan ke surga milik Allah, maka ia bisa melakukan apapun, termasuk berhubungan biologis. Ya, berhubungan intim tidak hanya bisa dilakukan di dunia, tetapi ternyata juga bisa di surga milik Allah kelak. Menurut Ustadz Khalid Basalamah, hal ini merupakan satu dari sekian kenikmatan di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Az-Zuhruf ayat 71, artinya,
Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala. Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Ustadz Khalid Basalamah lalu menjelaskan hal ini. Berarti apapun yang diinginkan, mau apa saja di surga diperbolehkan, termasuk untuk berhubungan intim. Ia kemudian mengisahkan tentang sebuah hadis dari salah satu sahabat Nabi Muhammad yang meriwayatkan kisah pertemuan Nabi dengan seorang pria ahli kitab. Pria tersebut berkata kepada Rasulullah, "Wahai Abdul Qasim, engkau mengatakan bahwa ahli surga akan makan dan minum." Rasulullah pun membeberkan hal tersebut, bahkan menjelaskan dengan lebih detail. "Ya, demi zat yang di jiwaku berada di tangannya, kamu sungguh akan diberi kekuatan 100 lelaki dalam hal makan, minum, dan juga seks." Jelas Rasulullah. Menurut Ustadz Khalid Basalamah, sesuai dengan ucapan Rasulullah, hubungan biologis tetap ada di surga, namun berbeda dari segi kualitas dan kuantitasnya. Kuantitas bisa dilihat dari segi seseorang akan diberikan 100 kekuatan laki-laki. Jadi, satu orang bisa mengulangi hubungan seks berkali-kali. Selain kuantitas, akan ada kualitasnya. Kalau tidak, tak mungkin bisa berulang-ulang. Kata Ustadz Khalid Basalamah. Riwayat lain pun mengatakan hal yang serupa. Misalnya, dari sahabat Anas meriwayatkan, seseorang mukmin diberi kekuatan sedemikian rupa dalam hal hubungan seksual ataupun dalam jima. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, apakah ia mampu melakukannya? Rasulullah pun menjawab, ia diberi kekuatan 100 orang pria. Jelas Ustadz Khalid Basalamah. Jadi, pada intinya, seseorang kelak akan mendapatkan kenikmatan begitu besar yang berada di surga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu dimulai dari makan, minum, hingga hubungan biologis. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan berkali-kali lipat kepada manusia agar bisa merasakan kenikmatan lebih besar dari apapun yang disukai, termasuk hubungan intim. Dalam satu ceramah yang viral di media sosial, Ustaz Zulkifli Muhammad Ali menyebutkan bahwa salah satu kesibukan lelaki di surga kelak adalah memecahkan perawan para istri-istrinya. Ketika di surga, pada saat laki-laki usai menggauli istrinya malam pertama, begitu perawannya telah pecah, lalu setelah usai berhubungan keperawanan, sang istri kembali lagi atas izin Allah, dan begitu seterusnya. Begitu suami membuka perawan sang istri, dan sang istri pun dikembalikan lagi ke perawanannya. Ustaz Zulkifli dalam ceramah itu juga menyebutkan sebuah hadis Nabi yang berkaitan dengan hal tersebut. Disebutkan dalam salah satu kitab oleh Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sangkar laki-laki ketika berdiri pada saat syahwatnya datang, maka akan terus berdirinya selama 70 tahun. Berbeda halnya kalau saat sekarang, namun kelak di surga, semua usianya muda, tidak ada yang lelah. Semua kekurangan yang ada di dunia pada seseorang, pada saat di surga, akan Allah tiadakan semua kekurangan itu. Rasa sakit dan lelah selamanya tidak akan ada di surga. Ustaz Zulkifli juga menyebutkan, wangi keringat penghuni surga begitu harum, bagaikan wangi kasturi. Dan begitu juga bau angin surga yang memiliki wangi kasturi, yaitu salah satu wangi harum yang paling dicintai Rasulullah. Kenikmatan lainnya di dalam surga juga disebutkan dalam sebuah riwayat. Setiap keinginan yang baru saja terbesit di hati, maka keinginan itu pun hadir dalam sekejap mata. Karena di dalam surga tak ada lagi batasan, sebagaimana berada di dunia. Di surga, khususnya Allah ciptakan bagi hamba-hamba pilihan untuk memenuhi kebutuhan nafsunya. Dan di sana,
Mereka bebas mau berbuat apa saja. Tak ada larangan lagi. Ustadz Zulkifli juga menyebutkan, dalam surga tidak adanya malam. Sepanjang hari selamanya adalah siang. Matahari di surga tidak membuat kita kepanasan. Sinarnya yang sangat sejuk dan dinginnya sepanjang hari. Terkait salah satu ustadz dalam ceramahnya menyebutkan adanya pesta seks di surga. Kemudian Gus Baha ketika ditanya, benarkah di surga bisa melakukan pesta seks? Jawaban Gus Baha ini membuat kita tak perlu bertanya lagi. Hal demikian, sebagian orang mungkin berharap bahwa kalau masuk surga akan melampiaskan kebebasan seperti pesta seks. Sebab selama di dunia, orang tersebut menahannya dan sebagai balasannya adalah di surga. Maka orang tersebut sampai terbesit ingin balas dendam. Menurut Gus Baha, bisa atau tidaknya pesta seks tersebut sama sekali tidak penting. Namun, yang terpenting adalah meluruskan pola pikir yang keblinger. Masuk surga untuk balas dendam. Kalau kamu itu masuk surga, tidak cari pemilik surga, malah cari bidadari seks, makan, dan seterusnya, kata Gus Baha. Gus Baha menyindir kepada orang-orang yang masih berpikiran tentang surga hanya sebatas pesta seks dan makanan-makanan yang enak. Bahkan sampai ditanya pemilik surga, siapa tidak paham, kata Gus Baha. Menurut Gus Baha, harusnya orang yang masih beranggapan di surga sebagai tempat pesta seks, sepatutnya ia merasa malu. Padahal kalau para waliullah melihat surga bukanlah dari perspektif kebebasan, baik itu makan, minum, dan juga pesta seks. Diceritakan oleh Gus Baha, para wali Allah tidak sempat berpikir ke arah demikian, karena ada yang dianggap lebih nikmat dibandingkan dengan pesta seks, yaitu kenikmatan bertemu dengan Allah langsung, selaku pemilik semua kenikmatan. Yang dipikirkan oleh para wali Allah justru sebaliknya, apakah di surga masih bisa sujud kepada Allah. Para wali Allah menikmati di surga karena al-muqarrab, nikmat sekali dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gus Baha juga menjelaskan isi dalam kitab-kitab wali yang menjelaskan kisah para wali di surga. Salah satu kisah itu adalah Abu Qasim al-Junaidi. Pada saat beliau bertanya kepada Allah, kenapa tidak memiliki para umatnya di surga? Padahal Allah telah berjanji kepada umat Abu Qasim al-Junaidi dan yang mencintainya sama-sama masuk surga. Kemudian dijawablah pertanyaan tersebut sama Allah. Sebenarnya umatnya masuk surga, tetapi tak ada yang ingin ketemu bersama Allah. Saat diperlihatkan, memang mereka di surga sedang pesta seks, makan-makan, dan sedang menikmati fasilitas lainnya di surga, kata Gus Baha. Hal itu menurut Gus Baha karena orientasi orang yang masuk surga itu berbeda-beda. Kalau kelasnya para wali masuk surga untuk ketemu Allah, maka untuk menjawab pertanyaan itu, ya masing-masing kita bukanlah ahli ibadah, apalagi seorang wali. Jadi, untuk apa kita masuk surga? Semoga dengan kisah hikmah ini dapat mengubah pemahaman kita tentang nikmat surga. Memang tak ada salahnya tentang kenikmatan yang Allah sediakan kelak, tetapi yang harus diluruskan motivasi kita untuk mendapatkan surga. Madinah adalah kota yang tenang dengan jemaahnya yang rajin dan penuh keimanan, pasar yang ramai, anak-anak yang bermain, dan sebuah masjid yang selalu dipenuhi dengan jemaahnya. Di salah satu sudut kota, 4 sahabat sedang duduk bercengkrama di bawah pohon kurma. Ada Umar, Said, Abbas, dan juga Khalid. Umar kemudian memandang ke arah langit yang biru cerah. Teman-teman, adakah kalian pernah mendengar tentang praktik azal? Ada banyak desas-desus yang beredar di bazar. Said kemudian menyesap tehnya dan menjawab,
Iya, aku juga mendengarnya. Beberapa sahabat menerapkannya dalam keluarganya. Tapi aku belum yakin dengan kebenarannya itu. Abbas dengan raut wajah yang serius pun menambahkan, ada yang bilang itu diperbolehkan. Tapi apakah kita benar-benar mengerti maknanya dalam konteks keluarga kita? Khalid pun kemudian menghela nafas. Istriku pernah menyinggung hal ini, dan dia sangat khawatir dengan keadaan kita. Saat ini aku pun bingung. Haruskah kita bertanya langsung kepada Rasulullah? Semua sahabat pun kemudian mengangguk setuju. Di tengah kesepakatan itu terasa ada keraguan yang mendalam. Setiap sahabat memiliki alasan perasaan dan pemikiran mereka masing-masing terkait praktik azal. Umar pun kemudian memegang tangan Said. Kita adalah saudara yang memperjuangkan kebenaran, dan kita harus bersama-sama mencari kebenaran. Abbas pun kemudian menatap mata Khalid. Kita harus mendengar dari Rasulullah sendiri, agar kita tidak terjebak dalam prasangka dan desas-desus. Mereka berempat kemudian berdiri dan memutuskan untuk mendatangi rumah Rasulullah. Mereka ingin mendapatkan jawaban langsung dari beliau, dan segera menghilangkan segala keraguan yang ada dalam hati mereka. Saat berjalan menuju rumah Rasulullah, mereka kemudian bertemu dengan seorang wanita yang sedang menggendong bayinya. Dia pun tersenyum kepada mereka. Semoga Allah memberkahi langkah kalian, wahai sahabat Rasul. Khalid pun tersenyum kembali. Semoga Allah memberkahimu dan keluargamu. Terima kasih atas doa-doanya. Setiap langkah yang mereka tempuh penuh dengan keberanian dan keinginan untuk mendekatkan diri kepada kebenaran. Mereka pun tahu bahwa jawaban yang akan mereka dapatkan itu akan segera membantu mereka dalam mengambil keputusan terbaik bagi keluarga mereka. Dengan penuh harap, mereka pun kemudian mengetuk pintu rumah Rasulullah. Mereka semua siap menerima hikmah dan petunjuk dari beliau. Pintu rumah Rasulullah pun terbuka perlahan. Dan dari balik pintu, muncullah wajah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang ramah. Waalaikumsalam sahabat-sahabatku. Apa yang akan membawa kalian pada hari ini? Umar dengan penuh hormat pun kemudian menjawab, wahai Ali, kami datang untuk mencari jawaban. Ada hal yang terasa mengejal di dada kami, dan kami pun percaya hanya Rasulullah yang bisa memberikan petunjuk. Kemudian Ali pun mengangguk. Silakan masuk. Rasulullah sedang berada di halaman belakang. Empat sahabat itu pun dipandu oleh Ali menuju halaman di mana Rasulullah sedang duduk di bawah naungan pohon kurma. Mereka pun segera mengucapkan salam dan duduk di samping beliau. Kemudian Rasulullah pun tersenyum. Sepertinya kalian sedang kebingungan. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Said dengan rasa hormat namun penuh keraguan pun berkata, ya Rasulullah, kami datang untuk menanyakan mengenai praktik azal. Banyak desas-desus yang beredar, dan kami ingin mendapatkan kebenaran langsung dari Anda. Rasulullah pun menatap dengan penuh kasih sayang. Apakah yang membuat kalian ragu mengenai hal ini? Khalid pun kemudian menjawab, beberapa sahabat mengatakan itu diperbolehkan, sementara yang lain mengatakan sebaliknya. Kami khawatir salah langkah dalam mengambil keputusan. Rasulullah pun menghela nafas panjang lalu berkata, azal adalah hal yang diperbolehkan jika diizinkan oleh istri, karena itu berhubungan dengan hak istrimu. Namun setiap tindakan yang kita lakukan harus didasari niat yang baik, dan setelah mempertimbangkan dampaknya bagi keluarga. Umar dengan suaranya yang khas kemudian bertanya, tapi Rasulullah, mengapa ada beberapa orang yang melakukannya tanpa seizin istri mereka? Rasulullah pun kemudian menjawab, kemungkinan mereka belum memahami sepenuhnya hak istri mereka. Memenuhi hak istri adalah kewajiban. Seharusnya mereka berdiskusi dan segera mengambil keputusan bersama. Abbas pun kemudian menambahkan, lalu bagaimana kami seharusnya memandang praktik ini? Apakah sebagai cara untuk menunda kelahiran anak?
atau sebagai bentuk kekhawatiran akan masa depan keluarga. Rasulullah pun kemudian tersenyum. Setiap keluarga memiliki keadaannya masing-masing. Yang terpenting adalah komunikasi antara suami istri. Jika keduanya sepakat dan memiliki alasan yang kuat, maka Allah Maha mengetahui. Namun ingatlah bahwa memperbanyak keturunan merupakan sunnah dan memiliki keberkahan tersendiri. Para sahabat merenung meresapi setiap kata yang diucapkan Rasulullah. Mereka merasa lega, namun juga diingatkan akan pentingnya komunikasi di dalam keluarga. Rasulullah pun kemudian menepuk bahu Sa'id. Lakukanlah yang terbaik untuk keluargamu, dan jangan lupa berdoa meminta petunjuk dari Allah. Keempat sahabat itu pun kemudian berdiri dan mengucapkan salam perpisahan. Mereka kembali ke rumah masing-masing dengan hati yang lebih tenang dan penuh keyakinan kembali ke rumahnya. Kemudian Khalid pun disambut oleh istri dan anaknya yang sedang bermain di halaman. Melihat wajah istri yang sedang menanti, Khalid pun duduk di sampingnya menggenggam tangannya dan berkata, "Aku telah berbicara dengan Rasulullah tenang Azil." Istrinya menatap dengan penuh perhatian dan apa yang beliau katakan. Dengan hati-hati, Khalid pun menceritakan dialog yang terjadi antara dirinya dengan sahabat-sahabatnya dan Rasulullah. Selain itu, sang istri mendengarkan dengan seksama sekali mengangguk atau kemudian menyeka air mata yang jatuh. Setelah Khalid selesai bercerita, sang istri berbicara dengan suaranya yang lembut. "Aku mengerti alasan Khalid, tetapi aku juga ingin kau mengerti perasaanku. Aku ingin kita memiliki anak lagi, tapi aku khawatir dengan kondisi saat ini, dan aku tak ingin anak-anak kita menderita." Khalid pun kemudian memeluk sang istri. "Aku tahu sayang, Rasulullah mengatakan bahwa yang terpenting ingatlah komunikasi. Aku berjanji kita akan berdiskusi dan mengambil keputusan bersama." Sementara itu Umar pun kembali ke rumahnya dan menemui sang istri. Dia lalu bercerita tentang pertemuannya dengan Rasulullah, kemudian mengungkapkan kebingungannya. Istrinya kemudian menenangkan Umar. "Kita selalu berkomunikasi dengan baik. Mari kita berdoa dan meminta petunjuk dari Allah dalam setiap keputusan yang akan kita ambil." Kemudian di tempat yang lain, Sa'id dan istrinya kemudian memutuskan untuk melakukan sholat istikharah, berdoa meminta petunjuk dari Allah setiap langkah yang mereka ambil. Mereka ingin memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mereka itu berdasarkan keinginan yang tulus untuk kebaikan keluarga mereka. Abbas yang belum menikah kemudian berencana mendiskusikan masalah ini dengan calon istrinya itu. Mereka pun sepakat bahwa komunikasi adalah kunci dari semua keputusan di dalam rumah tangga. Keseluruhan kisah ini menyoroti pentingnya komunikasi dalam keluarga setiap sahabat dengan latar berbeda. Mencari cara terbaik untuk berkomunikasi dengan pasangan-pasangan mereka. Mereka pun menyadari bahwa untuk mengambil keputusan di dalam keluarga itu, kedua belah pihak harus duduk bersama dan berbicara, kemudian berdoa meminta petunjuk dari Allah Ta'ala. Kita akan mengungkapkan kisah ini dengan lebih mendalam untuk memahami bagaimana iblis berhasil merayu seorang ahli ibadah yang awalnya teguh imannya hingga pada akhirnya akan merusak seluruh hidupnya. Pada suatu masa, di sebuah komunitas yang taat beragama, hiduplah 3 bersaudara laki-laki yang memiliki 1 saudari perempuan. Mereka adalah sosok yang tangguh dan setia dalam menjalani ajaran agama mereka. Saat datang waktunya untuk ikut dalam peperangan, mereka dihadapkan pada dilema tentang bagaimana menjaga dan melindungi saudari mereka selama mereka pergi berperang. Mereka tahu bahwa tidak akan aman dari saudari mereka untuk tetap tinggal di rumah tanpa perlindungan dari manapun. Oleh karena itu, mereka sepakat untuk menitipkan saudari mereka kepada seseorang yang dianggap sebagai seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Keyakinan mereka adalah
bahwa saudari mereka harus tinggal di tempat tersebut dan di dalam perlindungannya, hingga mereka kembali dari peperangan. Dengan tekad yang bulat, kemudian mereka mendatangi sang ahli ibadah dengan permintaan mereka. Namun, awalnya sang ibadah menolak permintaan tersebut dan memohon perlindungan kepada Allah dari keberadaan saudari mereka. Namun, saudara-saudara ini terus mendesak sang ahli ibadah hingga akhirnya ia pun mengalah. Ahli ibadah itu setuju untuk menitipkan saudara mereka, akan tetapi dengan satu syarat. Suruhlah dia menginap di sebuah bilik di lantai bawah biaraku. Dengan kesepakatan ini, mereka menempatkan saudari mereka di bilik yang dimaksudkan dan meninggalkan mereka di sana. Dengan begitu, gadis tersebut menjadi bagian dari rumah sang ahli ibadah. Inilah latar belakang awal dari kisah yang akan kita bahas. Dalam bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana langkah demi langkah iblis mulai merencanakan dan melaksanakan godaannya terhadap sang ahli ibadah untuk mengubah hidupnya secara tragis. Dalam sehari-hari pertama, sang ahli ibadah turun dari biaranya untuk memberikan makanan kepada sang gadis. Kemudian ia meletakkan makanan di dekat pintu bilik gadis. Kemudian ia pun kembali ke lantai atas dalam biaranya. Gadis itu pun keluar dari bilik untuk mengambil makanan yang telah diletakkan oleh sang ahli ibadah. Namun, iblis cukup sabar dalam menghadapi ahli ibadah ini. Dia mulai membuatnya senang melakukan kebaikan dengan memberikan makanan kepada gadis itu. Iblis juga memanfaatkan kesempatan untuk memperbesar masalah jika gadis itu keluar pada siang hari untuk menakut-nakuti sang ahli ibadah dengan potensi konsekuensi buruk jika ada orang lain yang melihat gadis itu berada di biaranya. Dengan cara ini, iblis mulai menambah tipu dayanya dengan menyatakan, andaikan kau mau berjalan ketika membawa makanannya, lalu engkau meletakkannya di depan pintunya, tentu pahalamu semakin bertambah besar. Terus-menerus iblis membujuk sang ahli ibadah, hingga ia akhirnya mau berjalan mendekati bilik gadis tersebut dan meletakkan makanannya di depan pintu. Ini menjadi rutinitas yang terus berlanjut selama beberapa waktu, dengan iblis terus memperdaya sang ahli ibadah. Dalam kisah selanjutnya, kita akan melihat bagaimana iblis semakin meruncingkan godaannya dan membawa sang ahli ibadah lebih jauh dalam perbuatan terlarang. Secara perlahan tetapi pasti, iblis mulai memanipulasi sang ahli ibadah untuk bertindak lebih dekat dan intim dengan saudari yang dititipkan di bawah perlindungannya. Kemudian iblis pun terus bertahan dan tidak terburu dalam merencanakan jebakan bagi sang ahli ibadah. Kemudian dia menggoda sang ahli ibadah untuk melakukan perbuatan-perbuatan kecil yang awalnya tidak berbahaya. Kemudian iblis menghancurkan agar sang ahli ibadah berbicara dan berbincang dengan gadis tersebut dengan alasan bahwa ini adalah cara untuk menjaganya dari bahaya binatang buas. Dengan penuh tipu muslihat, iblis terus membujuk sang ahli ibadah. Kemudian ahli ibadah itu akhirnya mau berbicara dan berbincang-bincang dengan sang gadis dari lantai atas biaranya. Inilah awal dari perjalanan yang berbahaya. Setelah beberapa lama, iblis kemudian datang lagi dan memberikan saran lebih lanjut kepada sang ahli ibadah. Kemudian kali ini iblis pun berkata, andai kata engkau mau turun ke biliknya, duduk di depan pintu biaranya dan mengajaknya berbincang-bincang denganmu, tentu hal itu akan lebih menyenangkan hatinya. Kemudian iblis terus membujuk sang ahli ibadah, dan dengan perlahan sang ahli ibadah mau duduk di depan pintu biaranya dan berbincang-bincang dengan gadis tersebut. Hubungan mereka semakin erat
dan sang ahli ibadah terlibat dalam tindakan-tindakan yang semakin mencurigakan, perlahan tetapi pasti. Kemudian iblis terus menggoda sang ahli ibadah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang semakin berbahaya. Tahapan perkembangan hubungan antara ahli ibadah dan dengan saudari tersebut terus berlanjut, membawa kisah ini ke arah yang semakin gelap dan semakin tragis. Kemudian iblis pun berkata, "Andai kata engkau mau masuk ke dalam bilik gadis itu, berbincang-bincang dengannya, dan tanpa diketahui seorang pun, maka hal ini tentu lebih baik bagimu." Sudah terjebak dalam godaan ini, akhirnya sang ahli ibadah melaksanakan anjuran iblis. Kemudian ia memasuki bilik gadis tersebut, hingga ia berani memegang paha sang gadis dan memeluknya, dan perbuatan-perbuatan terlarang pun terjadi. Dengan begitu, ia menghabiskan sehari penuh bersama dengan sang gadis di dalam biliknya. Tindakan sang ahli ibadah yang semakin memburuk adalah hasil dari pengaruh dan manipulasi iblis yang membingungkan dan sekaligus menipu. Akibat dari perbuatan tawaran ini, kemudian sang gadis itu pun hamil. Ketika tiba saatnya, ia pun kemudian melahirkan seorang bayi. Iblis pun tidak berhenti sampai di situ. Ia terus mendatangi sang ahli ibadah dengan ancaman yang lebih mengerikan. Kemudian iblis pun berkata, "Apa pendapatmu jika saudara-saudaranya datang, sementara saudari mereka telah melahirkan seorang bayi yang merupakan akibat dari perbuatanmu? Apa yang hendak engkau lakukan?" "Tentu saja, aku tak berani menjamin dirimu bahwa nama baiknya akan tercemar atau mereka akan mencemarkan nama baikmu. Karena itu ambililah bayi itu, bunuhlah dia, lalu kuburkan mayatnya. Gadis itu akan merahasiakannya karena takut andaikan saudara-saudaranya tahu apa yang telah engkau perbuat terhadap dirinya." Maka dengan niat yang jahat dan keji, sang ahli ibadah melaksanakan perintah iblis. Ia kemudian membunuh bayi tersebut, lalu kemudian menguburkannya. Bahkan, ia membuat lubang tambahan dan meletakkan sebuah batu besar di atasnya setelah meratakan tanahnya itu. Setelah tindakan keji ini selesai, sang ahli ibadah kembali ke lantai atas untuk kemudian beribadah. Sementara itu, dosa besar pun telah menghantuinya. Dalam kisah selanjutnya, kita akan melihat bagaimana peristiwa tragis ini terus berkembang dan konsekuensi dari tindakan-tindakan keji yang telah dilakukan oleh sang ahli ibadah yang berada di bawah pengaruh iblis. Kemudian iblis terus mendatangi sang ahli ibadah dan memberinya anjuran tentang pahala yang akan diperolehnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dia mau menunjukkan tindakan yang sudah dimulai. Kemudian iblis pun berkata, "Bagaimana jika gadis itu terpaksa menceritakan yang sebenarnya? Bunuhlah gadis itu, yang itu akan membuat rahasiamu akan aman selamanya." Ahli ibadah yang sudah terlanjur terjerumus dalam perbuatan terlarang ini kemudian melaksanakan anjuran iblis, yaitu membunuh dan menguburkannya. Tak berapa lama berselang, saudara sang gadis sudah datang dari peperangan. Lalu mereka mendatangi biara dan menanyakan saudari mereka. Mereka ahli ibadah menangis dan menunjukkan belas kasihannya terhadap saudari mereka. Kemudian mereka berkata, "Dia adalah seorang wanita yang paling baik. Itu adalah kuburannya. Lihatlah." Mereka mendatangi kuburan saudari mereka, menangis di sana sebagai bentuk kasih sayang mereka. Beberapa hari kemudian, mereka menghabiskan waktu di kuburan tersebut, meratapi kepergian saudari mereka. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka pun pulang ke rumah. Kemudian pada malam harinya, setan datang kepada saudara-saudara gadis tersebut melalui mimpi.
Setan muncul dalam mimpi salah satu saudara yang paling tua dan bertanya tentang nasib saudari mereka. Saudara tersebut menjawab, seperti apa yang dikatakan oleh sang ahli ibadah. Ia mengatakan bahwa saudari mereka telah meninggal dan bagaimana dia meninggal. Namun, setan menyangkal semua itu. Dan kemudian seraya berkata, ahli ibadah itu tak berkata jujur tentang saudari kalian. Saudari kalian itu telah hamil dan melahirkan bayi karena perbuatan ahli ibadah. Lalu dia membunuh saudari kalian dan menguburnya di balik pintu sebelah kanan, di bilik yang ditempati saudara kalian. Pergilah ke sana dan buktikan sendiri. Tentu, kalian akan mendapatkan apa yang kukatakan ini. Setan mengulangi hal yang sama kepada dua saudara lainnya dalam mimpi mereka. Ketika mereka bangun, mereka bingung dan terkejut dengan mimpi yang mereka alami. Kemudian mereka bercerita satu sama lain tentang mimpi mereka, dan kesamaan cerita ini mengejutkan mereka. Kesamaan dalam cerita mimpi mereka membuat mereka semakin yakin bahwa ada sesuatu yang harus mereka periksa. Meskipun mereka awalnya berpikir itu hanyalah mimpi biasa, akan tetapi ketegangan dan kecurigaan mereka semakin membesar. Saudara-saudara tersebut akhirnya memutuskan untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Ketika mereka tiba di bilik yang buruk yang ditempati oleh saudari mereka dan memulai pencarian, dengan hati yang penuh kekhawatiran, mereka membuka pintu yang telah lama tertutup. Kemudian mereka mencari-cari tanda-tanda apapun yang mungkin mengungkapkan kebenaran dari mimpi yang mereka alami. Ternyata, apa yang mereka temukan adalah kenyataan yang mengerikan. Mereka menemukan kuburan saudari mereka dan anaknya di tempat yang diberitahu oleh setan yang berada di dalam mimpi mereka. Kini, mereka tahu bahwa saudari mereka telah benar-benar hamil, kemudian melahirkan, dan kemudian dibunuh oleh sang ahli ibadah. Dalam keputusan yang sangat sulit, mereka memutuskan untuk menghadapi sang ahli ibadah dengan kebenaran yang mereka temukan itu. Kemudian mereka menemui ahli ibadah dan menanyakan tentang nasib saudari mereka. Dan tak ada pilihan lain bagi sang ahli ibadah selain mengakuinya karena godaan setan. Mereka pun menurunkan ahli ibadah dari biaranya dan siap untuk disalib. Tatkala ahli ibadah itu sedang diikat di papan, setan menemuinya seraya berkata, tentunya engkau sudah tahu bahwa sebenarnya akulah yang telah menggodamu dengan kehadiran wanita itu. Lalu engkau membuatnya hamil, kemudian engkau membunuhnya dan anaknya. Jika pada saat ini engkau tunduk kepadaku, tentu engkau akan selamat dari keadaan yang menimpamu ini. Maka ahli ibadah itu menyatakan tunduk kepada setan itu. Namun, kemudian setan itu meninggalkannya begitu saja dan membiarkan orang-orang itu menyalibnya. Karena peristiwa inilah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Hasyr ayat 16. Rujukan orang-orang munafik itu adalah seperti setan ketiga. Dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Maka tatkala manusia itu telah kafir, maka ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Sungguh benar perkataan Al-Hasan bin Sali yang mengatakan,